GPI Paulus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh kita salam satu dengan yang lainnya, kiri kanan. Boleh bilang selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk bulan pertama lagi, minggu pertama lagi loh di bulan Maret. Udah masuk bulan baru lagi aja nih. Apa kabarnya? Gimana nih? Udah 3 bulan 2024. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Selamat datang di gereja Tuhan, selamat datang di GPI Paulus. Hari ini kita mau menyembah Tuhan yang besar, amin. Kita mau menyembah Allah yang hebat. Dialah dasar dari segala sesuatu yang kita punya, dasar yang teguh. Dia Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang murah hati, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami berkumpul di tempat ini sebagai satu tubuh Kristus. GPI Paulus Tuhan Yesus, kami mau menyatakan Tuhan Yesus Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Engkau layak menerimanya Bapa. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nama yang layak disembah, nama yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sampai akhir hidup kami mau berjanji Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Oh Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami tidak hanya sekedar lagu Tuhan, tapi biarlah hidup kami juga boleh menjadi penyembahan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sempurna.
suaramu nyanyian buatku karena semua
kondisi yang tepat, semua karena arahan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali nyanyian ini dinyanyikan merupakan sebuah bentuk iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih sudah mau belajar tentang firman Tuhan. Ada banyak keterbatasan dan ketidakmampuan yang harus diartikulasikan sehingga umat Tuhan dapat menerima dan menangkapnya dengan tepat. Aku memohon urapan yang daripada Roh Kudus turun, dan gak hanya kepada diriku sendiri Tuhan, tapi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara jauh lebih spesifik dan pewahyuan yang asli daripada Tuhan yang turun kepada jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan dapat mengerti dan mengambil keputusan dengan tepat di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya boleh berubah dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala penghormatan dan kejayaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan saja. Amin. Bahwa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan yang dipimpin oleh tim praise and worship. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Saya sangat diberkati sekali dengan pastinya Bapak Ibu semuanya bisa diberkati juga. Dan sekali lagi karena kita mau belajar firman Tuhan, buka catatannya. Lampu boleh dinyalain. Halo, di belakang lampu boleh dinyalain sehingga kita bisa fokus dengan tepat dan kita bisa belajar dengan tepat. Amin. Tema di bulan ini adalah dasar kekristenan. Oke? Tema di bulan ini dasar kekristenan. Dan diawali dasar kekristenan ini dengan subtemanya adalah tentang firman Tuhan. Oke? Dan saya mau kasih judul di hari ini, judulnya Kompas. Ada yang nggak tahu Kompas? Kompas, tahu ya? Alat menentukan arah. Betul ya? Kompas. Dan kompas selalu berorientasi pada titik utara. Kompas selalu berorientasi pada titik utara. Dia nggak pernah peduliin tentang selatan, dia nggak pernah peduliin tentang barat, dia tidak pernah peduliin tentang timur. Fokusnya utara. Nah, karena kita judulnya Kompas, mari nanti akan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga bisa menangkap ini dengan tepat dan kita bisa belajar sama-sama. Ya lagi tema di minggu ini adalah firman Tuhan dan judulnya adalah Kompas. Waktu saya belajar pertama kali, background saya sekolah adalah sekolah hukum. Waktu saya belajar pertama kali tentang sekolah hukum, saya menemukan atau yang pertama kali dipelajari dari sekolah hukum bukan tentang aturannya, tapi tentang manusianya dulu. Nah, manusia itu mempunyai namanya free will atau kehendak bebas. Karena dia punya free will atau kehendak bebas, maka perlu pembatasan demi pembatasan. Karena kalau saya punya kehendak bebas, saya tiba-tiba bunuh Cynthia, nah boleh dong? Makanya dibatasin. Ada pembatasan yang harus dilakukan. Namanya aturan atau hukum. Nah, sama seperti kita juga melihat dalam Alkitab, waktu manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, sejak pertama manusia diciptakan, manusia tidak direncanakan menjadi seperti robot. Dia harus melakukan A, melakukan B, dan lain C. Enggak. Tapi dia didesain, manusia didesain memiliki kehendak bebas. Jadi dia tidak direncanakan jadi pion atau monkey job yang kerjanya dia kalau nggak disuruh dia nggak kerja, atau dia kalau nggak dikasih arahan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Manusia bebas. Sekali lagi, manusia memiliki kebebasan untuk dia menentukan arah kehidupannya. Manusia diberikan otoritas atas dirinya sendiri. Manusia diberikan otoritas dalam dirinya sendiri yang dikenal dengan free will atau kehendak bebas. Manusia mampu mengambil keputusan, dia mau merasakan, dia mau melihat,
Betul nggak? Saya tidak ada satupun yang mampu memerintahkan Bapak Pendeta FJ Manalu untuk hanya melihat monitor speaker ini saja. Bapak Pendeta punyai kewenangan atau punyai kehendak bebas untuk bisa melihat drum, untuk bisa melihat sampingnya Ibu Gembala, di sampingnya lagi Bapak Pendeta Silitonga, bisa. Betul? Percayalah, setiap kali kita, gue lagi lihat sini, mau ngeliat sana, itu kehendak bebas kita loh. Itu nggak didesain by programmer, sehingga kita harus lihatnya sini doang, sana doang, enggak. Kita punya kehendak bebas untuk melihat ini, melihat sana, melihat sana, melihat sana. Kita punya kehendak bebas, bahkan melihat pun kita punya kehendak bebas. Nah, karena kita punya kehendak bebas, kita punya kuasa atas diri kita. Ada sebagian yang mau menggunakan kuasa atas dirinya, ada yang nggak mau. Betul nggak? Ada yang mau melakukan, ada yang enggak. Nah, yang jadi persoalan adalah kehendak bebas akan membingungkan kehidupan kita apabila nggak tahu tujuannya apa. Bayangin, saya punya kehendak bebas, tiba-tiba diturunin di sebuah tempat, nggak tahu saya tempat itu di mana, cuacanya seperti apa, karakteristiknya orangnya seperti apa. Saya diam aja di situ tanpa saya punya tujuan. Betul nggak? Atau bayangin gini deh, kan kita tahu semuanya kisah Adam diciptakan kan. Bayangin kalau dia diciptain dari tanah, dihembuskan nafas kehidupan, jadi taruh di Taman Eden, dan dia nggak tahu harus ngelakuin apa. Itu yang disebut dengan gabut setengah mati gabut kan. Dia punya kehendak, kemampuan, tapi dia nggak tahu dia harus ngelakuin apa. Big problem. Siapa di antara kita yang pernah ngalamin hal-hal itu? Saya nggak tahu mau ngelakuin apa. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Iya nggak? Gabut itu nggak ada kerjaan, bingung, nggak punya tujuan. Makanya Tuhan kasih tujuan, hei, berpuasalah, kendalikanlah, beranak cuculah, betul nggak? Dikasih tujuan. Bahkan waktu Yesus naik ke surga dikasih tujuan ke murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa. Bayangin kalau murid-muridnya Yesus dikasih perintah atau tujuan tersebut, nggak ada kita, nggak ada kekristenan. Betul nggak? Kekristenan ada karena ada tujuannya. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, pedoman, keterangan, ya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, kita akan gampang dan mudah untuk menolak Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Kalau teman-teman praise and worship tidak memiliki pemikiran atau tidak memiliki background atau pengertian bahwa pelayanan mereka punya tujuan, mungkin gak mereka ngelakuin itu. Mungkin kalau dipaksa. Tapi kalau panggilan dirinya, gak akan mungkin. Tapi karena mereka tahu, walaupun saya capek, walaupun saya malas, saya mau kerjain ini karena ada panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Secara spesifik, person by person, pribadi by pribadi. Saya nggak tahu, Cynthia sama Sarah adik kakak kandung dari rahim yang sama. DNA-nya hampir banyak yang memiliki kemiripan, betul? Tapi saya percaya panggilan Tuhan nggak akan satu paket. Dia akan panggilnya spesifik buat Cynthia Tesalonika Putri, Sarah Dwi Lestari. Pasti
surat alamatnya, SK-nya di surat keputusan itu spesifik. Nah, itu sebabnya kita butuh peta, kita butuh petunjuk di dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau enggak kita bakal kejadian yang kayak tadi diceritain. Kita sekali lagi, kita butuh peta, kita butuh arahan, kita butuh orientasi apa yang harus kita lakukan dan apa panggilan kehidupan kita, sehingga kita nggak perlu tersesat di dalam kehidupan ini. Siapa di antara kita yang ada di tempat ini yang nggak pernah tersesat? Ya? Oke, nggak usah tentang kehidupan Alkitab deh, di jalan deh. Ada yang pernah nggak nyasar di dalam kehidupannya? Pernah nyasar kan di jalan gitu. Padahal ada nama jalannya. Udah ditambah lagi ada Google Maps, ada Waze. Kita ngalamin itu kesesatan. Tapi kalau peta kita tepat, walaupun kita belum bisa melihat tempatnya, kita bisa tahu berapa menit kita ke sana. Betul nggak? Sampai sini nangkep dulu ya konsepnya. Jadi kita sepakati kita butuh peta nggak? Butuh petunjuk nggak? Nah, mari kita pelajari petunjuk dan peta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apakah games kita? Apakah mainan kita? Apakah media sosial kita? Apa? Mari kita lihat. Nah, saya mau kasih contoh, satu contoh atau dua contoh yang paling saya ngerti banget di dalam kehidupan. Pertama, karena saya bidangnya ngebangun rumah, kalau saya punya tanah, saya ada lahan, baik itu mengutang, cash, warisan, kerjasama, apapun itu, saya nggak pernah bisa bangun apapun tanpa petanya, tanpa side plan-nya, tanpa gambarnya. Sekalipun itu milik saya, sekalipun saya punya banyak uang, nggak pernah bisa. Saya butuh peta untuk membangun. Saya butuh desain rumah untuk membangun. Bahkan waktu akhir tahun kemarin, gereja kita mau sedikit diperbaiki, melihat perubahannya kan di 2024. Kalau tidak ada desain perencanaan harus diperbaiki seperti apa, gimana cara perbaikinya? Ya enggak? Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kok hidup gua gini-gini banget sih? Di sini gagal, di situ nggak bisa, di sana ditolak. Kok gini-gini banget sih? Ya enggak? Kita minta Tuhan ubahkan kehidupan kita, tapi kita nggak punya petanya. Gimana mau berubahnya? Tahu nggak? Dikasih kekuatan, dikasih kemampuan, tapi kita nggak punya petanya. Gimana mau berubahnya? Atau kalau kita, karena ada bapak ibu yang bawa anaknya atau anak teman-teman semua yang datang ke wahana permainan Dufan, betul? Kita masuk beli tiket tuh, betul nggak? Beli tiket. Ada yang tiketnya terusan, ada yang tiketnya cuma permainan-permainan tertentu saja, betul? Anggaplah Anda punya semua sumber, beli yang paling komplit tiketnya gua beli. Berapa? Bayar. Oke? Lalu masuk. Tanpa peta, Anda nggak bisa nikmatin itu. Tanpa peta wahana itu, kita nggak bisa nikmatin itu. Sekali lagi, nggak peduli ada pelayanan, menyembah Tuhan, Kristen dari lahir, tanpa peta, Anda nggak bisa nikmatin. Gak peduli berapa banyak duit, punya ajudan berapa, tanpa peta nggak bisa nikmatin. Betul, ada yang pernah datang ke wahana gitu, ke Dufan atau ke Universal atau ke Disneyland atau kemana pun, atau ke
studio mall, beli tiket semuanya bisa dipergunakan. Dan saya pengen pergunakan semuanya, tapi nggak punya peta. Ada yang pernah berhasil? Betul nggak? Ya, di tengah perjalanan kita udah keburu capek, kaki kita udah lemas, udah nyerah deh. Iya nggak? Apalagi yang udah berumur. Bisa nangkep? Jadi kita butuh peta. Nah, kekristenan, sekali lagi kekristenan didasari dari Kristus, betul? Kekristenan didasari dari Kristus, yang adalah petunjuk arah kemana kita menuju. Kristus adalah petunjuk arah kemana kita akan menuju. Kristus tidak memaksa orang untuk mengikuti arahnya secara sepihak. Dia tak bilang, kamu bebas, kamu mau ikutin saya atau enggak. Anda nggak akan dibelenggu sesuatu. Betul? Anda nggak akan dibelenggu sesuatu. Tapi kalau Anda tidak ikutin saya, mungkin Anda akan terbelenggu oleh sesuatu akibat keputusan Anda, bukan karena Kristus yang paksa. Sampai sini nangkep nih atau mulai bingung? Nangkep ya? Nah, karena Kristus tujuan kita, mari kita pelajari Kristus. Betul nggak? Bukan pelajari gerejanya, pelajari Kristus. Kalau gerejanya nggak bicarain tentang Kristus, tinggalin. Karena tujuan kita Kristus. Bukan hadir setiap hari Minggu tujuannya. Tujuannya Kristus. Yang penting apa-apa terlambat, yang penting datang ke gereja. No way. Yang penting Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan yang bilang siapa Kristus itu. Oke? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau tahu Kristus, lihat firman. Karena firmannya adalah Allah. Allah adalah Kristus. Betul nggak? Jadi cari tahu Kristus dari firman. Gak ada cara lain. Firman Tuhan. Makanya dasar kekristenan yang pertama kali dibahas tentang firman Tuhan. Kalau enggak, kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi kudu rajin baca firman Tuhan. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga bilang gini, Kristus itu bisa bilang gini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita harus tahu kalau mau jadi sesuatu, mau lihat sesuatu, mau lihat masa depan menjadi dari Kristus. Mau lihat Kristus gimana? Lihat firman-Nya. As simple as that. Sesimpel itu. Dan siapapun kita bisa lakuin itu. Betul nggak? Ada yang punya Alkitab? Biar dibeliin sama ibu gembala. Bener. Tapi kalau nggak punya Alkitab, karena teknologi, downloading, aplikasinya ada banyak, baca firman Tuhannya. Jadi jangan mikir pengen sesuatu, jadi sesuatu, menghasilkan sesuatu tanpa dari Kristus. Ngimpi. Betul nggak? Ngimpi. Dikasih tahu segala sesuatu datangnya dijadikan dari Dia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah orang manusia. Jadi kudu hidup. Kalau dalam kriteria Kristus itu hidup. Kalau nggak hidup, bukan Kristus tuh.
Kalau nggak hidup, nah ciri-ciri hidup apa? Bertumbuh. Bertumbuh. Ya kan? Kalau dia nggak bertumbuh, artinya dia nggak hidup, mati. Ciri-cirinya hidup bertumbuh. Dia hidup kita bertumbuh nggak? Kalau nggak bertumbuh, kayaknya kita belum mulai jauh dari dasar Kristus, dasar kekristenan. Kata firman Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7-nya potong. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, kalau kita Kristen, pengikut Kristus, dan kita nggak menjadi saksi, mereka aja lah. Bisa nggak? Gak bisa. Perlu jadi saksi, baik dari ucapan, perkataan, tindakan, karya kita, bantuan kita, perlu jadi saksi, perlu jadi terang. Kalau nggak mau, nggak bisa bersama dengan Kristus atau dalam kekristenan. Sampai sini nangkap? Belum jadi dongeng buat tidur kan? Oke, kita lanjut. Karena kita tahu, pakai next slide nah. Ingat kriteria dari Kristen. Pertama, mengenal siapa Allahnya. Betul nggak? Udah mengenal Kristus. Kedua, membuat sesuatu. Karena Kristus membuat sesuatu, segala sesuatu datangnya daripada Kristus, jadinya daripada Dia. Ketiga, hidupnya perlu bertumbuh. Termasuk gereja ini juga perlu bertumbuh. Gimana caranya gerejanya bertumbuh? Dari jemaatnya bertumbuh, bukan dari jumlah kursinya, betul nggak? Kalau jemaatnya bertumbuh, gerejanya bertumbuh. Kalau jemaatnya tidak bertumbuh, gerejanya berarti nggak bertumbuh. Kalau gerejanya nggak bertumbuh, berarti mati. Kalau mati, berarti nggak ada Kristus di dalamnya. Simpel itu. Nah, kudu mau jadi terang dan jadi kesaksian bagi orang. Karena tujuannya, Amanat Agung bilang, jadikan semua bangsa murid-muridnya Kristus. Nah sekarang pertanyaannya buat kita semua, dasar apa di dalam kekristenan kita masing-masing yang mau kita taruhkan? Dasar firman Tuhan, dasar kebiasaan kita, dasar gereja-gereja tertentu, dasar yang dikatakan orang tua kita, dasar apa yang mau kita pakai di dalam kekristenan kita? Firman Tuhan ya Pak? Amin. Seringkali kita nggak mau pakai itu. Saya tahu. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Seringkali kayaknya firman Tuhan yang ini nggak asik nih, nggak enak nih, nggak enjoy. Ya nggak? Saya ngalamin itu. Mungkin Bapak Ibu enggak, tapi kalau saya kali ngalamin itu. Kurang asik nih firman Tuhan yang ini. Saya bilang firman Tuhan itu, bukan saya yang bilang, sorry, firman Tuhan yang bilang, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan. Nah, saya mau cerita gini, kalau dia pelita bagi kaki kita, berarti yang diterangi siapa? Kaki kita kan? Misalnya ini, saya ada di suatu somewhere gitu, di suatu tempat gelap, saya butuh pelita dong. Nah, pelita ini kan buat kaki saya, supaya kaki saya melangkah tidak salah, betul nggak?
tidak ditujukan untuk melihat sesuatu yang ada di sana. Pelita tidak ditujukan untuk sesuatu yang ada di sana. Pelita ditujukan untuk kakimu saat ini berada. Itu sebabnya kita gak mau ngikutin firman Tuhan, karena kita pengennya langsung melihat di sana. Iya, kita kan pengennya melihatnya langsung di sananya apa nih? Pakai firman ini teh. Padahal pelita hanya dikasih tahu perangnya di sini dulu. Kalau kita nggak masuk ke langkah ini, langkah selanjutnya nggak ada perang. Dan kalau kita nggak masuk ke langkah yang ini, langkah di depan kita nggak pernah tahu. Kita kudu melangkah dulu, ikutin firman Tuhan dulu. Oh, ternyata ada ini, maju lagi satu langkah lagi. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ada masalah, melangkah lagi. Oh, ternyata gini, melangkah lagi. Oh, di sini toh keyboard yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Halo, sampai sini nangkep nggak maksudnya? Jadi kita nggak bisa bilang firman Tuhan, kita pengen lihat dari sekarang cara apa? Kita nggak bisa. Kita perlu masuk ke langkah-langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah, demi langkah. Baru kita lihat. Karena dia perang bagi kaki kita, bagi jalan kita, bukan bagi hidup kita, bukan bagi keberadaan kita saat ini. Kita kan pengennya perangnya sekarang kan, gua bersinar hebat, betul nggak? Menyala. Enggak. Jadi jangan salah sama firman Tuhan. Dan kenapa saya bilang itu? Karena saya sering salah menafsirkan firman Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa firman Tuhan itu pedoman bagi kehidupan kita, untuk memberikan keuntungan bagi kita. Kalau dia suruh Anda Joshua untuk mengampuni dengan firman-Nya, itu bukan untuk keuntungannya Tuhan, dan bukan untuk keuntungannya orang yang diampuni, tapi untuk keuntungannya Joe. Walaupun pada saat firman itu menerangi jalanmu Joe, kamu belum bisa mengerti, tapi Tuhan perintahkan atau kasih pelita itu untuk keuntungan dirimu, untuk keuntungan Bapak Ibu, untuk keuntungan saya, bukan untuk keuntungan yang lain. Mari kita baca firman Tuhan. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci memang merupakan ajaran bagi kita. Betul nggak? Diajarin. Kalau yang diajarin berarti keuntungan itu buat siapa? Yang diajarin, betul nggak? Karena yang ngajarin udah tahu. Keuntungannya buat yang diajarin. Dan semua jalan itu diberikan untuk menjadikan kita ngapain? Iya, siapa yang pengen tambah dan kuat? Iya, berarti diajarin buat keuntungan siapa? Kita yang nggak mau karena kita belum lihat. Katanya firman Tuhan pelita, kok saya nggak melihat sesuatu sih? No, pelita bagi langkahmu saat ini. Makanya kadang-kadang firman Tuhan berbicara bagi saya A, bagi Cynthia B, padahal ayatnya sama. Karena firman Tuhan hidup. Dan firman Tuhan akan menjadi pokok, fondasi, jangkar yang tidak akan pernah terubahkan. Mau perang terjadi, mau krisis terjadi, mau apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah terubahkan. Dia tidak akan pernah terubahkan. Undang-undang, Pancasila, apapun bisa terubahkan. Betul nggak?
setiap zaman berganti selalu harus berubah. Makanya nilai gereja GPI Paulus lepas. Tapi firman Tuhan tidak akan terubahkan dan selalu relevan. Ingat, selalu relevan. Firman Tuhan Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tidak akan mungkin tergantikan. Please, apapun pengertian Anda dalam kehidupanmu harus didasari yang pertama kali pengertian firman. Ibu saya bilang sekolah. Waktu saya sekolah lagi, sebelumnya pun ibu saya bilang gini. Kamu ujian? Oh iya. Ngapain? Saya nggak di situ. Ujian. Ngapain buang-buang uang? Saya yang bayar, kata dia. Wah, kalau kamu nggak mau ngeluarin uang, saya yang bayar. Saya doain. Oke, Tuhan kayaknya suruh saya untuk kerjain itu. Lalu, sekali juga ibu saya suruh saya bayar. Ada hutang tertentu lah, bayar. Nggak usah, bayar. Perbaiki nama bapakmu. Gini. Saya merasa pada saat itu nggak ada keuntungan buat saya. Serius, nggak ada keuntungan buat saya. Bahkan sekarang, waktu saya ngikutin itu, saya dapat keuntungan luar biasa. Kata hukum saya, percaya nggak percaya, nggak pernah nggak punya klien. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tapi saya diberkati dari situ. Jadi saya sekolah 4 tahun kemudian saya nggak pernah punya rencana bikin kantor. Tiba-tiba teman saya ngajakin saya, hutang yang dibayarin, tanahnya nggak penting. Sekarang karena ada tol Soroja, lumayan. I'm totally serius. Pada saat itu kita nggak bisa melihat keuntungan itu. Sama apalagi Tuhan. Kalau dia suruh Anda pelayanan, walaupun nyapein, bukan untuk kepentingannya dia. Kalau Cynthia nggak mau, Tuhan bisa cari Cynthia yang lain, yang suaranya jauh lebih baik. I'm totally serius. Kalau mau tanya saya, pelayanan saya, males saya. Kalau bisa saya gini dah. Ada satu obrolan saya, kalau bisa gini, enggak, kamu tetap kerja. Saksi Bapak Pendeta Siotongan, satu kali dia panggil saya untuk pelayanan. Dia bilang, Pak, enggak ada, gini. Nah, kalau bisa saya bantunya di sini aja, Pak. Enggak. Kan sampai saat itu. Tapi sekarang saya tahu saya diberkati Tuhan. Saya tahu saya diberkati Tuhan. Karena saya kerjain firman-Nya Tuhan. Ayat terakhir dari saya sebelum kita tutup dan kita berdoa. Ayat terakhir. Sorry saya ambil waktu lama supaya kita bisa ngerti. Ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 10. Ayat 1 sampai 10. Enggak. Itu slide selanjutnya ayat 6 sampai 10. Tenang, saya yang bikin bu, jadi saya tahu. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena judulnya gini, Yesus Kristus batu penjuru. Oke, keluar dari tempat ini, bilang dalam hati ini, Yesus, engkau batu penjuru, engkau dasar. Saya tahu sekali kalau saya bangun di atas Kristus, saya tahu bangunan apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Karena dasarnya Kristus. Segala sesuatu dijadikan dari Dia. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Amin. Amin. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Amin. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Halo GPI Paulus, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dengan firman-Nya Tuhan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Amin. Selamanya Engkaulah Tuhan kami, selamanya Engkaulah batu penjuru kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami tumbuhkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belajar pakai perasaan kami dan kami anggap perasaan kami adalah benar. Ampuni kami Tuhan, kami berjanji dalam firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami, dan firman Tuhan yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Kita tahu firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, dasar dari kekristenan kita. Jikalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, maka sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Seluruh rekan hamba Tuhan boleh maju. Baik, kita akan berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau yang menetapkan kami. Dan kami bangga memiliki Tuhan yang memberikan dasar kekristenan dalam hidup kami adalah kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami telah menerima firman-Mu menjadi arahan, bahkan menjadi kompas, menjadi GPS, membuat kami ada dalam tuntunan Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Jamah hati kami semua, tidak ada yang terlepas. Pegang hati kami, pegang pikiran kami, pegang jiwa kami, pegang roh kami. Rebut kami Tuhan dari pikiran-pikiran dunia, bawa kami kepada pikiran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Persiapkan jemaat-Mu, gereja-Mu. Persiapkan kami semua mau menerima roti dan anggur yang telah menjadi penentu dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu, tubuh-Mu, darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang terkasih, silakan boleh berdiri. Siapkan hatimu. Hamba-hamba Tuhan akan membagikan roti dan anggur. Terimalah dengan penuh sukacita. Terimalah dengan penuh damai sejahtera. Terimalah. Bersyukur selalu setiap ada kesempatan. Katakan kepada Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yes, hormat kepada Dia. Angkat suara Angkat suaramu kepada Tuhan. namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
saudaraku yang kekasih sedang jemaat, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan dan berkatakan kembali. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mari kita makan dan kita menikmati hadirat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur kita angkat. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, mari kita minum bersama. Kita berdoa. Kami berikan kemuliaan bagimu Tuhan. Kami angkat dan kami bawa hormat kepadamu. Sebab Engkau besar perbuatan, sangat ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Engkau rela Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami tidak binasa. Engkau rela Tuhan disalibkan, supaya kami bebas dari hukuman mati. Engkau rela Tuhan dicambuk, disiksa, dihina, sangat dipermalukan Engkau. Semuanya itu untuk mengangkat kami, membawa kami dari dosa kematian, agar kami selamat. Sebab Kau besar, perbuatanmu yang ajaib itulah bukti bahwa kemenangan kami, bukti dasar kekristenan kami, bukti menjadi pondasi dalam hidup kami, bukti menjadi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan arahan kepada kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak bingung, agar kami tidak jatuh dan tidak tergeletak. Terima kasih Bapa, firman-Mu itu yang menjadi pelita dalam kaki kami. Setiap kami berjalan, firman-Mu menerangi langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terus mau belajar dari firman-Mu. Kami mau terus tunduk kepada firman-Mu. Kami mau terus Bapa diarahkan oleh firman-Mu. Kami mau terus Tuhan dimuridkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami Bapa menyimpan dalam hati kami, merenungkan siang dan malam. Terima kasih. Sehingga ketika kami kembali dari rumah-Mu tidak kosong. Kami kembali dari rumah-Mu tidak kecewa. Kami kembali dari rumah-Mu tidak bersungut-sungut. Tetapi kami kembali dari rumah-Mu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dewasakan kami selalu dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Dewasakan kami Bapa. Cara berpikir kami, cara bertindak kami, dewasakan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu. Semakin hari semakin bertambah pengurapan,
urapan Roh Kudus bekerja. Dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, urapan Roh Kudus menerjemahkan kepada kami. Terpuji nama. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi persoalan Tuhan bela dan Tuhan tolong, yang berkekurangan dalam perekonomian Tuhan cukupkan, yang memiliki rencana masa depan Tuhan tuntut, sehingga rancangan Tuhan yang terjadi. Terima kasih. Ada banyak juga jemaat-Mu sedang mempersiapkan diri menyelesaikan perkuliahannya. Ketika mereka menyelesaikan skripsinya, beri tuntunan dari Bapa. Beri kemampuan kepada mereka agar mereka Bapa tidak berhenti di dalam persoalan itu. Mereka tidak berhenti, melainkan mereka lewati persoalan yang sukar itu, karena di depan ada satu kemenangan yang akan mereka dapatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat pemenang. Terpuji nama Yesus. Semua persembahan diberikan jemaat-Mu, ucapan syukur diberikan jemaat-Mu, perpuluhan diberikan jemaat-Mu. Itu karena firman-Mu yang berbicara. Itu karena pengajaran-Mu yang terjadi. Penuhi janji-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu ingat janji. Engkau selalu ingat firman-Mu. Dan itu pegangan jemaat-Mu, sehingga tak seorang pun yang kecewa, tak seorang pun yang merasa rugi ketika memberikan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Bagaimanapun keadaan jemaat-Mu, kami bawa kepada-Mu. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami tahu ketika Engkau buat kami di tengah-tengah bangsa ini adalah untuk kami bawa bangsa ini kepada-Mu, sehingga bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Keluarga besar Gereja Pentakosta Internasional Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, dalam lawatan Tuhan, dalam jangkauan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam peningkatan dan kemajuan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam kasih setia-Mu. Bila sebentar kami akan kembali dari rumah-Mu ini, kami membawa dari kebenaran firman-Mu, janji berkat-Mu menjadi bagian milik kami. Mari sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternamu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, menengadahlah kepada Bapa. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan itu, kasih kuasa Roh Kudus yang selalu menyinari hidupmu, yang selalu memberkati hidupmu, yang selalu menuntun perjalananmu dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bye.
salam satu dengan